Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu sistem koordinat. Yang pertama, kami akan membahas tentang media yang berbasis ICT yang akan dibahas oleh Erika Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi yang kami buat pada video pembelajaran kelompok kami. Di sini kami menggunakan aplikasi Whiteboard dan Telagami untuk membuat video pembelajaran berbasis ICT kami. Langkah pertama, kita buka aplikasi Telagaminya. Selanjutnya pilih Create dan di dalam aplikasi ini kita bisa memilih karakter, emoticon, background, dan kita juga bisa menambahkan efek suara. Karakter. Nah, di dalam karakter ini kita bisa memilih gender pria ataupun wanita. Kita juga dapat memilih warna kulit, mata, ukuran kepala, rambut, baju, celana, dan sepatu juga. Lalu kita bisa memilih emoticon natural, happy, sad, surprise, atau yang lainnya. Selanjutnya kita bisa memilih background. Nah, untuk background kami di sini menggunakan aplikasi Whiteboard untuk membuat backgroundnya. Karena di dalam aplikasi Telagami ini kami tidak menemukan background yang kami inginkan. Jadi kami membuat background yang kami inginkan dengan aplikasi Whiteboard. Selanjutnya kita buka aplikasi Whiteboard. Pilih option Whiteboard dan Landscape. Klik tombol kiri atas. Kemudian kita bisa memilih background dan papers. Lalu kita tambahkan teks yang kita inginkan. Di sini kami menjelaskan materi tentang sistem koordinat. Kita bisa memilih font dan tulisan. Bisa diberi garis bawah atau teks miring, dan kita bisa memilih warna teks. Pada aplikasi Whiteboard ini kita juga dapat menambahkan clip art seperti stiker. Di sini terdapat banyak stiker-stiker yang dapat kita tambahkan. Oke. Lalu jika sudah selesai membuat background yang kita inginkan, klik tombol save. Nah, maka akan otomatis tersimpan. Setelah kita menambahkan background, selanjutnya kita menambahkan efek suara agar lebih menarik. Klik message, lalu klik record.
Hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat. Ada yang tahu apa itu sistem koordinat? Sistem koordinat adalah suatu cara untuk menentukan letak suatu titik di dalam grafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi yang kami buat pada video pembelajaran kelompok kami. Di sini kami menggunakan aplikasi Whiteboard dan Telagami untuk membuat video pembelajaran berbasis CT kami. Langkah pertama, kita buka aplikasi Telagaminya. Selanjutnya pilih Create, dan di dalam aplikasi ini kita bisa memilih karakter, emoticon, background, dan kita juga bisa menambahkan efek suara. Karakter. Nah, di dalam karakter ini kita bisa memilih gender pria ataupun wanita. Kita juga dapat memilih warna kulit, mata, ukuran kepala, rambut, baju, celana, dan sepatu juga. Lalu kita bisa memilih emoticon natural, happy, sad, surprise, atau yang lainnya. Selanjutnya kita bisa memilih background. Nah, untuk background kami di sini menggunakan aplikasi Whiteboard untuk membuat backgroundnya. Karena di dalam aplikasi Telagami ini kami tidak menemukan background yang kami inginkan. Jadi kami membuat background yang kami inginkan dengan aplikasi Whiteboard. Selanjutnya kita buka aplikasi Whiteboard. Pilih option Whiteboard dan Landscape. Klik tombol kiri atas. Kemudian kita bisa memilih background dan papers. Lalu kita tambahkan teks yang kita inginkan. Di sini kami menjelaskan materi tentang sistem koordinat. Kita bisa memilih font dan tulisan. Bisa diberi garis bawah atau teks miring. Dan kita bisa memilih warna teks. Pada aplikasi Whiteboard ini kita juga dapat menambahkan clip art seperti stiker. Di sini terdapat banyak stiker-stiker yang dapat kita tambahkan.
Oke. Lalu jika sudah selesai membuat background yang kita inginkan, klik tombol save. Nah, maka akan otomatis. Nah, itu adalah media berbasis ICT yang kami buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara atau alat media apa sih yang dapat kita gunakan dalam materi sistem koordinat ini. Yang pertama, saya akan menggunakan media dengan menggunakan alat dan bahan, yaitu gambar, titik gambar, dan benang. Silakan disimak. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan media dan cara penggunaan medianya. Untuk membuat media ini, bahan dan alat yang kita perlukan adalah kertas karton, kertas berwarna putih, styrofoam, cutter atau pisau, benang, gunting, double tip, lidi, penggaris, dan kertas origami. Seperti ini. Cara penggunaannya adalah pertama-tama kita ambil buku soal yang ada di sini. Dalam buku sini harus kita tulis soal yang akan kita gunakan dalam menggunakan media ini. Ini adalah contoh soalnya. Selanjutnya, ini ada jarum yang sudah kita sediakan. Selanjutnya ada benang. Nah, kita akan mengikat benang ini dalam ini seperti ini. Ini adalah media atau alat peraga yang akan kita gunakan dalam sistem koordinat dengan menggunakan benang. Dan kita juga akan menggunakan gambar yang sudah kita buat tadi sebagai media atau untuk menentukan titik koordinatnya. Kita ada soal yang pertama, gambar pisang adalah rumah Bayu. Nah, kita akan menaruh pisang sesuai dengan titik yang kita inginkan atau kita berada di titik apakah pisang ini. Seandainya saya ingin pisang ini berada di titik ini. Selanjutnya, gambar semangka adalah rumah Adit. Gambar anggur adalah rumah Ari. Nah, jika sudah kita tandai seperti ini, maka selanjutnya kita akan membaca soal yang sudah kita buat. Soalnya adalah berada di titik koordinat manakah rumah Bayu?
kita sudah mengetahui bahwa rumah Bayu berada di gambar pisang. Nah, pisang ada di X2 dan Y3. Maka itu adalah jawaban dari nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2 adalah, dalam soal ini diketahui bahwa rumah Ari berada di atau dilambangkan dengan gambar anggur. Maka kita dapat melihat gambar anggur berada pada titik koordinat X-3 dan Y2. Itu adalah jawaban dari nomor 2. Dan soal yang ketiga adalah, yang terdapat pada titik koordinat X2 dan -2 adalah gambar. Nah, jawabannya adalah gambar semangka, karena yang terdapat pada titik koordinat 2 dan -2 sama dengan semangka. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan soal dengan cara yang berbeda atau dengan jenis yang berbeda. Selanjutnya kita akan menggunakan soal dengan menghubungkan titik-titik koordinat yang membentuk suatu bangunan atau suatu bangun datar. Nah, jika titik koordinatnya kita buat dengan bentuk seperti ini, maka soal yang dapat kita gunakan adalah bangun yang terletak dari titik atau gambar pisang pada titik koordinat 3 dan 2, dan anggur pada titik koordinat 2 dan -3, jeruk pada titik koordinat -2 dan -3, dan semangka pada titik koordinat 3 dan -2 adalah bentuk bangun. Nah, bisa kita lihat atau bisa kita lilitan pada benang menggunakan benang ini. Contohnya seperti ini. Nah, kita harus menghubungkan antara titik dan titik yang sudah ada pada media ini. Nah, jadi deh seperti ini. Dapat kita lihat bahwa bangun yang membentuk pada titik anggur, pisang, semangka, dan jeruk adalah bangun persegi panjang. Nah, selanjutnya soal yang kedua bisa kita ubah dengan bentuk seperti segitiga sama kaki, persegi, berjenjang, dan bangunan lainnya. Yang ketiga adalah materi tentang sistem koordinat yang akan disampaikan oleh Elia Merta. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem koordinat. Nah, sistem koordinat sendiri adalah cara untuk menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat. Bidang koordinat yang digunakan adalah bidang koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius sendiri ialah koordinat yang terdiri dari absis atau dapat dikatakan sebagai sumbu X dan ordinat atau dikatakan sebagai sumbu Y. Selanjutnya saya akan memberikan gambar dari garis koordinat. Mari kita simak bersama-sama. Teman-teman, ini adalah garis dari sistem koordinat, di mana di dalam garis sistem koordinat terdapat sumbu X dan sumbu Y. Mari kita cari tahu apa sih sumbu X dan apa sih sumbu Y. Sumbu X adalah garisnya mendatar, bisa kita lihat mendatar, semakin ke kanan semakin besar dan nilainya positif, semakin ke kiri semakin kecil dan nilainya negatif. Dapat kita lihat di sini ada angka 1, 2, 3, 4 dan ini hasilnya adalah positif atau nilainya itu positif, dan di sini ada -1, -2, -3 dan -4 di mana nilainya bersifat negatif. Sedangkan sumbu Y sendiri adalah garis bilangan yang tegak atau vertikal, semakin ke atas semakin positif, begitu juga sebaliknya. Nah, kita bisa lihat
ini bernilai positif, sedangkan ini bernilai negatif. Nah, di dalam sistem koordinat sendiri ada titik nol. Titik nol sendiri itu disebut pusat koordinat. Suatu titik dalam bidang koordinat dapat dinyatakan dengan y titik maksud saya dapat dinyatakan dengan x titik y. Setelah kita mengetahui gambar garis dari sistem koordinat, maka saya akan memberikan contoh tentang sistem koordinat. Contoh soalnya sendiri adalah bersifat pilihan ganda. Yang pertama yaitu titik tengah ruas garis A titik B dengan titik A 3,2 dan titik B min 1,2 adalah A min 2,2, B 1,2, C 2, min 1, D 2,2. Mari kita cari tahu jawabannya. Sebelum menjawab, soal ini dapat kita jawab dengan dua cara. Yang pertama adalah cara menggambar, yang kedua adalah cara menghitung. Ini adalah cara menggambarnya. Sebelum kita memecahkan soal, mari kita gambar dulu garis sistem koordinat. Nah, setelah jadi garis sistem koordinat, kita tulis angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti ini. Lalu kita lihat apa sih soalnya? Soalnya adalah titik tengah ruas garis A titik B dengan titik A 3,2. Mari kita cari tahu titik A terlebih dahulu. Nah, titik A sendiri adalah 3,2. Mari kita lihat. Di sini ada titik A yaitu 3. Garis angka 3 sini kita tarik garis lurus. Kemudian ada 2. Kita tarik garis lurus 2. Titik A. Kemudian titik B yaitu min 1,2. Kita lihat di sini adalah min 1. Dimana kita tarik garis lurus. Kemudian adalah cara menghitung. Mari kita mencari nilai tengah sumbu X, yaitu dengan cara X1 plus X2, terus kita garis X1 plus X2. Cara menghitung garis tengah titik A dan B. Mencari nilai tengah X atau titik A, yang pertama adalah X1 plus X2 per 2. Jadi dapat dikatakan sebagai 3 plus min 1 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Mencari nilai tengah Y atau B sama dengan Y1 plus Y2 sama per 2 sama dengan 2 plus 2 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Jadi nilai tengah dari A dan A titik B adalah 1 per 2. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.